Halo semuanya, masih balik lagi bersama aku Indira Vika Sari. Di sini aku bakal ngebahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat pada bank syariah. Perbankan syariah merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Operasional perbankan syariah sebagai suatu sistem selalu berada dalam tiga bentuk kegiatan tersebut, yakni kegiatan penghimpunan dana atau financing sebagai upaya membuat produk, menghimpun, dan mengelola dana umat sehingga dapat diberdayakan kembali untuk kepentingan umat. Sementara itu, kegiatan penyaluran dana atau lending merupakan kegiatan bank syariah yang meluncurkan berbagai produk perbankan dalam bentuk jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan pelayanan jasa atau servicing adalah kegiatan yang diberikan bank syariah terhadap nasabah dalam bentuk jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau produk-produk jasa lainnya. Tujuan bank syariah. Ada beberapa pandangan tentang tujuan bank syariah didirikan. Secara garis besar, pandangan itu dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu pandangan yang dikemukakan oleh para teoritis dan praktisi ekonomi syariah. Menurut para teoritis ekonomi Islam, sebagaimana yang diungkap, perbankan syariah adalah perbankan yang menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Perangkat-perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosioekonomis bagi orang-orang muslim, bukan semata-mata ditujukan untuk memaksimumkan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional. Komitmen akan pembangunan dan kemajuan bagi masyarakat muslim menjadi tujuan utama keberadaan perbankan syariah. Sebaliknya, para praktisi ekonomi syariah atau bankir syariah menganggap bahwa peran perbankan syariah semata-mata bertujuan untuk komersial dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Ini berarti bahwa para banker syariah menganggap bahwa perbankan syariah bukan sebagai lembaga sosial semata. Namun demikian tidak berarti bahwa para banker syariah menganggap bahwa Bank Indonesia adalah sebuah lembaga yang hanya berorientasi pada profit, sementara tanpa memperhatikan aspek kepedulian para perkembangan masyarakat Islam. Prinsip-prinsip operasional bank syariah. Yang pertama adalah al-wadi'ah, yang diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Lalu terdapat mudorobah yang berarti memukul atau berjalan. Lalu ada musyarakah yang berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk salah satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu ada bai al-murabbahah, artinya jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Lalu ada al-ijarah dan al-tajri. Al-ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Lalu ada qard al-hasan.
Qard al-Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Peranan bank syariah dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai lembaga penyimpanan dana atau tempat menabung. Yang kedua, sebagai lembaga pembiayaan atau investasi. Yang ketiga adalah sebagai lembaga pemberi jasa. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Minat calon nasabah adalah daya tarik yang ditimbulkan oleh objek tertentu yang membuat seseorang calon nasabah merasa senang dalam mempunyai keinginan berkecimpung atau berhubungan dengan objek tersebut, sehingga timbul suatu keinginan. Ada faktor pembentuk terjadinya minat masyarakat calon nasabah, yaitu yang pertama, dilihat dari faktor psikologis. Yang pertama, motivasi dan belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.